Fiqhul Asma'il Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA hafizahullahu ta'ala. Roja 756 kHz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka mengkaji Al-Fiqhul Akbar, pemahaman fikih yang paling besar dalam agama menurut istilah Imam Abu Hanifah tentang masalah akidah. Al-Fiqhul Akbar, fikih yang paling besar dalam agama Islam, yaitu mengenal tauhid, mengenal akidah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kepada kita untuk menuntut ilmunya yang paling agung, mempelajari petunjuknya yang paling mulia, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan maha indah. Yang ilmu inilah yang paling pertama kali masuk dalam keutamaan yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia mudah, atau Allah mudahkan dia untuk memahami agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis pengajian membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, beserta fawaid as-sulukiyah, faedah-faedah untuk memperbaiki, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah cara yang paling utama, sebab yang paling besar untuk menumbuhkan keimanan kita, untuk menyempurnakan akidah dan keyakinan kita, yang dengan itu akan semakin mengokohkan semangat kita untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Pada kesempatan pengajian kali ini kita akan mengkaji
satu nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha agung, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu namanya Al-Matin. Al-Matin, yang maha kokoh. Yang ini juga semakna dengan nama Allah yang lainnya, Al-Qawi, yang maha kuat. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Matin disebutkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwati al-matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberi rezeki. Dzul quwwah, yang maha memiliki kekuatan, al-matin, lagi maha kokoh, lagi maha sangat kuat. Al-Matin, nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang akan kita bahas pada kajian kita kali ini. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, yang maha kuat, yang namanya artinya atau kandungannya dekat dengan nama ini, itu disebutkan lebih dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya surat Asy-Syura ayat 19. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Subhanahu wa taala maha penyantun atau maha lembut terhadap hamba-hambanya dan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwal qawiyyul aziz, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat ke-21 Allah berfirman, sungguh Allah telah menetapkan bahwa aku akan memenangkan. La'aglibanna ana wa rusuli, aku dan rasulku akan menang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Yang jelas, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Matin disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 58 ini, yang berdasarkan inilah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama ini sebagai salah satu daripada Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha baik. Seperti Imam Ibnul Athir dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, Ibnu Taimiyah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lainnya rahimahullah taala. Al-Matin, yang maha kokoh. Mendengar nama ini saja kita sudah membayangkan, kita sudah merasakan satu ketenangan dengan keimanan yang kita miliki. Mendengar nama ini saja orang yang beriman tentu akan semakin mantap dalam keimanannya dan semakin tegar dalam menjalankan agamanya. Karena dia senantiasa dilindungi oleh Zat yang maha kuat dan maha perkasa. Karena dia senantiasa diberi petunjuk dan dijaga oleh Zat yang tidak ada sesuatu pun di dunia ini, di langit maupun di bumi, yang bisa mengalahkannya. Inilah Al-Matin, zat yang maha kokoh. Secara bahasa Al-Matin itu diterangkan oleh ulama ahli bahasa. Al-Matin artinya adalah kekokohan. Al-Matanah artinya sesuatu yang kokoh dan tinggi, begitu. Makanya kalau dikatakan permukaan bumi yang agak tinggi itu dikatakan matnul ard. Permukaan bumi yang kokoh kemudian agak tinggi sedikit, ya. Itu dikatakan matnul ard. yakni matannya bumi. Karena dia kokoh dan mengandung atau ada unsur ketinggian padanya. Inilah pengertiannya secara bahasa. Demikian pula diterangkan dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit bahwa dari kata-kata al-matana inilah diambil yang saya katakan tadi, permukaan bumi yang sangat kokoh dan tinggi.
Sehingga oleh Imam Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah, sewaktu menjelaskan asal makna nama Allah yang Maha Indah ini, kemudian menyebutkan arti daripada nama Allah yang Maha Indah ini, beliau mengatakan, Al-Matin adalah yang Maha Kuat dan Maha Kokoh, yang ketika dia melakukan semua perbuatannya, dia tidak ditimpa kesusahan, keberatan, maupun kepayahan. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak akan memberatkan baginya untuk menjaga langit-langit dan bumi. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma massana min lughub. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan kami tidak ditimpa sedikit pun dari kepayahan. Inilah makna Al-Matin menurut keterangan para ulama ahli bahasa. Kemudian tentu saja nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini, yang Maha Agung ini, diterangkan pengertiannya secara luas oleh para ulama yang mengandung pengertian semua makna kekuatan. Semua makna kekuatan, karena kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata di dunia dan di akhirat nanti. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab." Dan ingatlah ketika orang-orang zalim di hari akhirat nanti, ketika mereka telah memandang atau menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala, mereka menyadari bahwa annal quwwata lillahi jami'an, semua kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Maka Al-Matin, nama Allah Al-Matin diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah, artinya adalah syadidul quwwah, yang sangat besar kekuasaannya. Alladzi la yu'jizuhu syai'un wa la yaglibuhu ghalib wa la yaruddu qada'ahu raddun. Yang tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya, yang bisa melemahkannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak ketentuannya. Yunafidhu amrahu wa yumdi qada'ahu fi khalqi. Dia maha mampu untuk menetapkan hukumnya dan memberlakukan segala ketentuannya pada makhluknya. Yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Dialah yang mampu untuk memuliakan siapa yang dikehendakinya dan menghinakan siapa yang dikehendakinya. Yansuru man yasha'u wa yukhzilu man yasha'. Dia mampu untuk menolong, memberikan pertolongan kepada siapa yang dikehendakinya dan meninggalkan, tidak menolong siapa yang dikehendakinya. La mansurun illa man nasarahu wa la aziza illa man a'azzahu. Wa kadzalikal makhdhulu man khadalahu Allah wa dzalilu man adzallahu. Tidak ada orang yang akan mendapatkan pertolongan kecuali orang-orang yang ditolongnya. Tidak ada yang akan mendapatkan kemuliaan kecuali orang-orang yang dimuliakannya. Demikian pula tidak ada orang yang makhdhul, ditinggalkan, dijauhkan dari pertolongan Allah kecuali orang-orang yang Allah berpaling darinya, dan tidak ada orang-orang yang rendah kecuali orang-orang yang direndahkannya. Subhanallah, makna yang sangat indah dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini. Tidak ada kemuliaan kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka kemuliaan atau apa yang dianggap mulia oleh manusia dari segala sesuatu yang selain dari petunjuk Allah, selain dari kemuliaan Allah, itu adalah kemuliaan yang palsu, yang sebentar lagi akan mereka saksikan kehinaan daripada apa yang mereka anggap mulia itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin, walakinnal munafiqina la ya'lamun." Sungguh kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan miliknya orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui, tidak memahami hal tersebut.
Inilah kemuliaan yang sebenarnya. Maka berbahagialah dan merasa mulialah orang-orang yang diberikan kemuliaan yang hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengalahkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Demikian firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 160. Jika Allah telah menolong kalian, maka tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Tapi jika Allah telah meninggalkan dan tidak menolongmu, maka siapakah yang dapat menolongmu setelah Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepadanya. Subhanallah, siapa yang kemudian merasa berkecil hati dengan adanya ayat ini, dengan adanya janji yang agung dari Zat yang Maha Kuat ini? Siapa yang kemudian merasa malu dengan keimanannya, merasa risih dengan keimanannya, merasa rendah dengan berpegangnya dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ayat ini merupakan sebaik-baik motivasi untuk membuat jiwa kita tegar, membuat kita semakin mantap berpegang dengan agamanya? Karena yang melindungi kita atau yang menjanjikan kekuatan bagi kita adalah Zat yang Maha Kuat, yang padanya lah semua macam dan semua bentuk kekuatan. Dan siapakah yang kemudian merasa hina dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kemuliaan tersebut hanya pada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, tidak ada yang mulia kecuali orang-orang yang Allah muliakan. Dan oleh karena itulah orang yang beriman, yang berpegang dengan agamanya, jangan merasa hina. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu bersedih hati, sedangkan kamu adalah orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling tinggi. Dengan syarat apa? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Maka ini kebanggaan yang tinggi, kebanggaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang pantas dimuliakannya, maka wajib bagi mereka untuk merasa bangga dengan kemuliaan tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya mereka berbangga, karena itu semua lebih baik daripada kemewahan dunia yang dihimpunkan oleh manusia. Lihatlah, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berbangga dengan karunia Allah dan rahmatnya, yaitu iman dan Al-Quran. Artinya adalah maknanya iman dan Al-Quran, yaitu kembali kepada apa? Ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Diperintahkan kita untuk merasa mulia dengan dua hal ini. Sampai-sampai Ibnu Qayyim sewaktu menerangkan tentang ayat ini, beliau mengatakan, "Lau lam yakun fi fadlil ilmi illa hadhil ayatu, lakafa biha syarafan wa fadla." Seandainya tidak ada dalil yang menerangkan tentang keutamaan memahami agama Allah dan mengamalkannya, kecuali ayat ini saja, maka cukuplah ini sebagai keagungan dan kemuliaan. Maka subhanallah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang dikehendakinya. Maka oleh karena itu jangan merasa hina dengan keimanan yang kita miliki, dengan usaha kita untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang-orang yang tidak berimanlah yang berpaling dari semua kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya. Ini makna yang diterangkan oleh para ulama tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini, yaitu Al-Matin. Kemudian penjabaran daripada nama Allah yang Maha Indah ini lebih lanjut, seperti yang diterangkan oleh para ulama, adalah bukti-bukti kekuatan dan kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, apa ini yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ataupun yang kita persaksikan langsung
penciptaan alam semesta beserta isinya, kemudian penciptaan benda-benda di langit yang demikian besar dan dengan keteraturan yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa karena Dia mampu menciptakan semua ini dengan demikian teratur dan tanpa ditimpa rasa payah dan lelah sedikit pun, seperti ayat yang saya sebutkan tadi. Kemudian di antara bukti kemahakuasaan dan maha perkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemahakuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pertolongan dan kekuatan yang diberikannya kepada para rasulnya, para nabinya alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Allah berjanji dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat 40, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan benar-benar menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah berjanji, Dia akan menolong orang-orang yang menolong agamanya, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuknya, memahaminya dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah menetapkan bahwasanya aku dan Rasulku pasti akan menang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Inilah janji kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongannya bagi orang-orang yang beriman. Maka orang yang berpegang kepada agama tidak merasa takut, tidak merasa gentar ketika mereka menjalankan agamanya, karena mereka yakin dilindungi oleh Zat yang Maha Kuat yang menguasai semua alam semesta beserta isinya. Karena mereka yakin akan pertolongan darinya. Karena mereka yakin bahwa makhluk tidak akan mampu memberikan sedikit pun kemadaratan bagi manusia, kecelakaan bagi manusia, kecuali dengan izin Allah. Maka ini menjadikan orang yang beriman berani, menjadikan mereka tegar dalam berpegang dengan agamanya. Dalam sebuah hadis yang terkenal, riwayat At-Tirmidzi, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati anak paman beliau, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, di antara beliau bersabda, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Ketahuilah bahwasanya umat manusia seluruh mereka, meskipun mereka bersatu padu berkumpul untuk memberikan kebaikan bagimu, kemanfaatan bagimu, lam yanfa'uka, mereka tidak mampu melakukan hal tersebut, memberikan kebaikan bagimu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan akan kamu dapatkan. Sebagaimana kalaupun mereka berkumpul bersatu untuk mencelakakanmu, memberikan kerugian bagimu, mereka tidak mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan akan menimpamu, keburukan yang akan mengenaimu. Jadi semua di tangan Allah. Kebaikan dan keburukan yang bisa menentukan segala sesuatu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengapa kita harus takut kepada makhluk? Maka mengapa kita harus bersandar kepada mereka? Maka mengapa kita harus mencari keridhaan mereka? Sementara mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Mereka adalah makhluk seperti kita. Dan mengapa kita tidak berusaha untuk bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, yang Maha mampu memberikan kekuatan, memberikan kemuliaan, dan memberikan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Makanya, di antara nasihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika menasihati seseorang untuk, atau menjelaskan bagaimana cara untuk mencapai ikhlas. Ikhlas dalam beragama. Kata beliau, keikhlasan dalam beragama, yang memang ini perkara yang sulit dicapai oleh manusia, kecuali orang-orang yang Allah beri taufik, kecuali orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kata beliau, sulitnya karena dalam diri manusia itu selalu ada dua hal yang menghalangi ikhlas. Pertama, hubbus sana' wal madah. Yang kedua, hubbu ma fi aidin nas. Menyukai pujian dan sanjungan. Yang kedua, menyukai balasan yang ada di tangan manusia.
Kadang-kadang orang tidak suka balasan diberi uang mungkin, tapi dia tidak akan lepas dari Fikhul Asma'il Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Misalnya dalam surat Simaklah kajian fikih Asmaul Husna. Fikhul Asma'il Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Misalnya dalam surat Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizahullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan Fikhul Asma'il Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Misalnya dalam Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizahullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka mengkaji Al-Fiqhul Akbar, pemahaman fikih yang paling besar dalam agama menurut istilah Imam Abu Hanifah tentang masalah akidah. Al-Fiqhul Akbar, fikih yang paling besar dalam agama Islam, yaitu mengenal tauhid, mengenal akidah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kepada kita untuk menuntut ilmunya yang paling agung, mempelajari petunjuknya yang paling mulia, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan maha indah. Yang ilmu inilah yang paling pertama kali masuk dalam keutamaan yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia mudah atau Allah mudahkan dia untuk memahami agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis pengajian membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, beserta fawaid as-sulukiyah, faedah-faedah untuk memperbaiki, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah cara yang paling utama, sebab yang paling besar untuk menumbuhkan keimanan kita, untuk menyempurnakan akidah dan keyakinan kita, yang dengan itu akan semakin mengokohkan semangat kita untuk Fiqhul Asma'il Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Misalnya dalam Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustad Abdullah Taslim MA hafizahullahu ta'ala. Roja 756 kHz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka mengkaji Al-Fiqhul Akbar, pemahaman fikih yang paling besar dalam agama menurut istilah Imam Abu Hanifah tentang masalah akidah. Al-Fiqhul Akbar, fikih yang paling besar dalam agama Islam, yaitu mengenal tauhid, mengenal akidah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kepada kita untuk menuntut ilmunya yang paling agung, mempelajari petunjuknya yang paling mulia, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan maha indah. Yang ilmu inilah yang paling pertama kali masuk dalam keutamaan yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia mudah, atau Allah mudahkan dia untuk memahami agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis pengajian membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, beserta fawaid as-sulukiyah, faedah-faedah untuk memperbaiki, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, ilmu tentang nama-nama Fiqhul Asma'il Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustad Abdullah Taslim MA hafizahullahu ta'ala. Roja 756 kHz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka mengkaji Al-Fiqhul Akbar, pemahaman fikih yang paling besar dalam agama menurut istilah Imam Abu Hanifah tentang masalah akidah. Al-Fiqhul Akbar, fikih yang paling besar dalam agama Islam, yaitu mengenal tauhid, mengenal akidah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kepada kita untuk menuntut ilmunya yang paling agung, mempelajari petunjuknya yang paling mulia, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan maha indah. Yang ilmu inilah yang paling pertama kali masuk dalam keutamaan yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia mudah atau Allah mudahkan dia untuk memahami agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis pengajian membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, beserta fawaid as-sulukiyah, faedah-faedah untuk memperbaiki, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah cara yang paling utama, sebab yang paling besar untuk menumbuhkan keimanan kita, untuk menyempurnakan akidah dan keyakinan kita, yang dengan itu akan semakin mengokohkan semangat kita untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Pada kesempatan pengajian kali ini kita akan mengkaji satu nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha agung, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu namanya Al-Matin. Al-Matin, yang maha kokoh. Yang ini juga semakna dengan nama Allah yang lainnya, Al-Qawi, yang maha kuat. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Matin disebutkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zariyat ayat 58. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwati al-matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberi rezeki, dzul quwwah, yang maha memiliki kekuatan, al-matin, lagi maha kokoh, lagi maha sangat kuat. Al-Matin, nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang akan kita bahas pada kajian kita kali ini. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, yang maha kuat, yang namanya artinya atau kandungannya dekat dengan nama ini, itu disebutkan lebih dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya surat Asy-Syura ayat 19. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Subhanahu wa taala maha penyantun atau maha lembut terhadap hamba-hambanya dan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwal qawiyyul aziz, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat ke-21, Allah berfirman, sungguh Allah telah menetapkan bahwa aku akan memenangkan. La'aglibanna ana wa rusuli, aku dan Rasulku akan menang.
Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Yang jelas, nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Matin disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 58 ini. Yang berdasarkan inilah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama ini sebagai salah satu daripada Asmaul Husna. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha baik. Seperti Imam Ibnul Athir dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, Ibnu Taimiyah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lainnya rahimahullah taala. Al-Matin yang maha kokoh. Mendengar nama ini saja kita sudah membayangkan, kita sudah merasakan satu ketenangan dengan keimanan yang kita miliki. Mendengar nama ini saja orang yang beriman tentu akan semakin mantap dalam keimanannya dan semakin tegar dalam menjalankan agamanya. Karena dia senantiasa dilindungi oleh Zat yang maha kuat dan maha perkasa. Karena dia senantiasa diberi petunjuk dan dijaga oleh Zat yang tidak ada sesuatu pun di dunia ini, di langit maupun di bumi yang bisa mengalahkannya. Inilah Al-Matin, Zat yang maha kokoh. Secara bahasa Al-Matin itu diterangkan oleh ulama ahli bahasa. Al-Matin artinya adalah kekokohan. Al-Matanah artinya sesuatu yang kokoh dan tinggi, begitu. Makanya kalau dikatakan permukaan bumi yang agak tinggi itu dikatakan matnul ard. Permukaan bumi yang kokoh kemudian agak tinggi sedikit, ya. Itu dikatakan matnul ard. yakni matannya bumi. Karena dia kokoh dan mengandung atau ada unsur ketinggian padanya. Inilah pengertiannya secara bahasa. Demikian pula diterangkan dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit bahwa dari kata-kata al-matana inilah diambil yang saya katakan tadi, permukaan bumi yang sangat kokoh dan tinggi. Sehingga oleh Imam Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah, sewaktu menjelaskan asal makna nama Allah yang Maha Indah ini, kemudian menyebutkan arti daripada nama Allah yang Maha Indah ini, beliau mengatakan Al-Matin adalah yang maha kuat dan maha kokoh, yang ketika dia melakukan semua perbuatannya dia tidak ditimpa kesusahan, keberatan maupun kepayahan. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak akan memberatkan baginya untuk menjaga langit-langit dan bumi. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma massana min lughub. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan kami tidak ditimpa sedikit pun dari kepayahan. Inilah makna Al-Matin menurut keterangan para ulama ahli bahasa. Kemudian tentu saja nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini, yang maha agung ini, diterangkan pengertiannya secara luas oleh para ulama yang mengandung pengertian semua makna kekuatan. Semua makna kekuatan, karena kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata di dunia dan di akhirat nanti. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim di hari akhirat nanti, ketika mereka telah memandang atau menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala, mereka menyadari bahwa annal quwwata lillahi jami'an, semua kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Maka
Al-Matin, nama Allah Al-Matin diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah, artinya adalah syadidul quwwah, yang sangat besar kekuataannya. Alladzi la yu'jizuhu syai'un wa la yaglibuhu ghalib wa la yaruddu qada'ahu raddun. Yang tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya, yang bisa melemahkannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak ketentuannya. Yunafidhu amrahu wa yumdi qada'uhu fi khalqi. Dia maha mampu untuk menetapkan hukumnya dan memberlakukan segala ketentuannya pada makhluknya. Yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Dialah yang mampu untuk memuliakan siapa yang dikehendakinya dan menghinakan siapa yang dikehendakinya. Yansuru man yasha'u wa yukhzilu man yasha'. Dia mampu untuk menolong, memberikan pertolongan kepada siapa yang dikehendakinya dan meninggalkan, tidak menolong siapa yang dikehendakinya. La mansurun illa man nasarahu wa la aziza illa man a'azzahu. Wa kadzalikal makhdhulu man khadalahu Allah wa dzalilu man adzallahu. Tidak ada orang yang akan mendapatkan pertolongan kecuali orang-orang yang ditolongnya. Tidak ada yang akan mendapatkan kemuliaan kecuali orang-orang yang dimuliakannya. Demikian pula tidak ada orang yang makhdhul, ditinggalkan, dijauhkan dari pertolongan Allah kecuali orang-orang yang Allah berpaling darinya. Dan tidak ada orang-orang yang rendah kecuali orang-orang yang direndahkannya. Subhanallah. Makna yang sangat indah dari nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. Tidak ada kemuliaan kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka kemuliaan atau apa yang dianggap mulia oleh manusia dari segala sesuatu yang selain dari petunjuk Allah, selain dari kemuliaan Allah, itu adalah kemuliaan yang palsu, yang sebentar lagi akan mereka saksikan kehinaan daripada apa yang mereka anggap mulia itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sungguh, kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan miliknya orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui, tidak memahami hal tersebut. Inilah kemuliaan yang sebenarnya. Maka berbahagialah dan merasa mulialah orang-orang yang diberikan kemuliaan yang hakiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengalahkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Demikian firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 160. Jika Allah telah menolong kalian, maka tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Tapi jika Allah telah meninggalkan dan tidak menolongmu, maka siapakah yang dapat menolongmu setelah Allah subhanahu wa ta'ala, selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka oleh karena itu hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepadanya. Subhanallah, siapa yang kemudian merasa berkecil hati dengan adanya ayat ini, dengan adanya janji yang agung dari zat yang maha kuat ini? Siapa yang kemudian merasa malu dengan keimanannya, merasa risih dengan keimanannya, merasa rendah dengan berpegangnya dia dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah ayat ini merupakan sebaik-baik motivasi untuk membuat jiwa kita tegar, membuat kita semakin mantap berpegang dengan agamanya? Karena yang melindungi kita atau yang menjanjikan kekuatan bagi kita adalah zat yang maha kuat, yang padanya lah semua macam dan semua bentuk kekuatan. Dan siapakah yang kemudian merasa hina dengan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya? Yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kemuliaan tersebut hanya pada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, tidak ada yang mulia kecuali orang-orang yang Allah muliakan. Dan oleh karena itulah orang yang beriman, yang berpegang dengan agamanya, jangan merasa hina. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah kamu bersedih hati,
sedangkan kamu adalah orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling tinggi. Dengan syarat apa? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Maka ini kebanggaan yang tinggi, kebanggaan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang pantas dimuliakannya, maka wajib bagi mereka untuk merasa bangga dengan kemuliaan tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya mereka berbangga. Karena itu semua lebih baik daripada kemewahan dunia yang dihimpunkan oleh manusia. Lihatlah, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berbangga dengan karunia Allah dan rahmatnya, yaitu iman dan Al-Quran. Artinya adalah maknanya iman dan Al-Quran, yaitu kembali kepada apa? Ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Diperintahkan kita untuk merasa mulia dengan dua hal ini. Sampai-sampai Ibnu Qayyim sewaktu menerangkan tentang ayat ini, beliau mengatakan, "Lau lam yakun fi fadlil ilmi illa hadhil ayatu, lakafa biha syarafan wa fadla." Seandainya tidak ada dalil yang menerangkan tentang keutamaan memahami agama Allah dan mengamalkannya, kecuali ayat ini saja, maka cukuplah ini sebagai keagungan dan kemuliaan. Maka subhanallah, ini menunjukkan Fiqhul Asma'il Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami, penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Misalnya dalam Simaklah kajian Fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustadz Abdullah Taslim MA Hafirullahu Ta'ala. Roja 756 kHz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ini dalam rangka mengkaji Al-Fiqhul Akbar, pemahaman fikih yang paling besar dalam agama menurut istilah Imam Abu Hanifah tentang masalah akidah. Al-Fiqhul Akbar, fikih yang paling besar dalam agama Islam, yaitu mengenal tauhid, mengenal akidah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kepada kita untuk
menuntut ilmunya yang paling agung, mempelajari petunjuknya yang paling mulia, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan maha indah. Yang inilah, ilmu inilah yang paling pertama kali masuk dalam keutamaan yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia mudah, atau Allah mudahkan dia untuk memahami agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis pengajian membahas tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, beserta fawaid as-sulukiyah, faedah-faedah untuk memperbaiki, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena demi Allah, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah cara yang paling utama, sebab yang paling besar untuk menumbuhkan keimanan kita, untuk menyempurnakan akidah dan keyakinan kita, yang dengan itu akan semakin mengokohkan semangat kita untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Pada kesempatan pengajian kali ini kita akan mengkaji satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang maha agung, yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu namanya Al-Matin. Al-Matin, yang maha kokoh. Yang ini juga semakna dengan nama Allah yang lainnya, Al-Qawi, yang maha kuat. Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Matin disebutkan dalam sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Az-Zariyat ayat 58. Inna allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwati al-matin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha memberi rezeki. Dzul quwwah, yang maha memiliki kekuatan. Al-matin, lagi maha kokoh, lagi maha sangat kuat. Al-Matin, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang akan kita bahas pada kajian kita kali ini. Adapun nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qawi, yang maha kuat, yang namanya artinya atau kandungannya dekat dengan nama ini, itu disebutkan lebih dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya surat Asy-Syura ayat 19. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah subhanahu wa ta'ala maha penyantun atau maha lembut terhadap hamba-hambanya dan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwal qawiyyul aziz, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat ke-21, Allah berfirman, sungguh Allah telah menetapkan bahwa aku akan memenangkan. La'aglibanna ana wa rusuli, aku dan Rasulku akan menang. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Yang jelas, nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Matin disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 58 ini, yang berdasarkan inilah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama ini sebagai salah satu daripada Asmaul Husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha baik. Seperti Imam Ibnul Athir dalam An-Nihayah fi Gharib al-Hadits wal Athar, Ibnu Taimiyah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lainnya rahimahullah ta'ala. Al-Matin, yang maha kokoh. Mendengar nama ini saja kita sudah membayangkan, kita sudah merasakan satu ketenangan dengan keimanan yang kita miliki. Mendengar nama ini saja orang yang beriman
tentu akan semakin mantap dalam keimanannya dan semakin tegar dalam menjalankan agamanya. Karena dia senantiasa dilindungi oleh Zat yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Karena dia senantiasa diberi petunjuk dan dijaga oleh Zat yang tidak ada sesuatu pun di dunia ini, di langit maupun di bumi yang bisa mengalahkannya. Inilah Al-Matin, Zat yang Maha Kokoh. Secara bahasa Al-Matin itu diterangkan oleh ulama ahli bahasa. Al-Matin artinya adalah kekokohan. Al-Matanah artinya sesuatu yang kokoh dan tinggi, begitu. Makanya kalau dikatakan permukaan bumi yang agak tinggi itu dikatakan matnul ard. Permukaan bumi yang kokoh kemudian agak tinggi sedikit, ya. Itu dikatakan matnul ard. yakni matanya bumi. Karena dia kokoh dan mengandung atau ada unsur ketinggian padanya. Inilah pengertiannya secara bahasa. Demikian pula diterangkan dalam kitab Al-Qamus Al-Muhyidd bahwa dari kata-kata al-matana inilah diambil yang saya katakan tadi, permukaan bumi yang sangat kokoh dan tinggi. Sehingga oleh Imam Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah, sewaktu menjelaskan asal makna nama Allah yang Maha Indah ini, kemudian menyebutkan arti daripada nama Allah yang Maha Indah ini, beliau mengatakan Al-Matin adalah yang Maha Kuat dan Maha Kokoh, yang ketika dia melakukan semua perbuatannya dia tidak ditimpa kesusahan, keberatan maupun kepayahan. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak akan memberatkan baginya untuk menjaga langit-langit dan bumi. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma massana min lughub. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan kami tidak ditimpa sedikit pun dari kepayahan. Inilah makna Al-Matin menurut keterangan para ulama ahli bahasa. Kemudian tentu saja nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini, yang Maha Agung ini, diterangkan pengertiannya secara luas oleh para ulama yang mengandung pengertian semua makna kekuatan. Semua makna kekuatan, karena kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata di dunia dan di akhirat nanti. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim di hari akhirat nanti, ketika mereka telah memandang atau menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala, mereka menyadari bahwa annal quwwata lillahi jami'an, semua kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Maka Al-Matin, nama Allah Al-Matin diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah, artinya adalah syadidul quwwah, yang sangat besar kekuatannya. Alladzi la yu'jizuhu syai'un wa la yaglibuhu ghalib wa la yaruddu qada'ahu raddun, yang tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya, yang bisa melemahkannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak ketentuannya. Yunafidhu amrahu wa yumdi qada'uhu fi khalqi. Dia maha mampu untuk menetapkan hukumnya dan memberlakukan segala ketentuannya pada makhluknya. Yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Dialah yang mampu untuk memuliakan siapa yang dikehendakinya dan menghinakan siapa yang dikehendakinya. Yansuru man yasha'u wa yukhzilu man yasha'.
dia mampu untuk menolong, memberikan pertolongan kepada siapa yang dikehendakinya, dan meninggalkan, tidak menolong siapa yang dikehendakinya. La mansurun illa man nasarahu, wa la aziza illa man a'azzahu. Wa kadzalika al-makhdhulu man khadalahu Allah, wa dzalilu man adzallahu. Tidak ada orang yang akan mendapatkan pertolongan kecuali orang-orang yang ditolongnya. Tidak ada yang akan mendapatkan kemuliaan kecuali orang-orang yang dimuliakannya. Demikian pula tidak ada orang yang makhdhul, ditinggalkan, dijauhkan dari pertolongan Allah kecuali orang-orang yang Allah berpaling darinya. Dan tidak ada orang-orang yang rendah kecuali orang-orang yang direndahkannya. Subhanallah. Makna yang sangat indah dari nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. Tidak ada kemuliaan kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka kemuliaan atau apa yang dianggap mulia oleh manusia dari segala sesuatu yang selain dari petunjuk Allah, selain dari kemuliaan Allah, itu adalah kemuliaan yang palsu, yang sebentar lagi akan mereka saksikan kehinaan daripada apa yang mereka anggap mulia itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sungguh kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan miliknya orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui, tidak memahami hal tersebut. Inilah kemuliaan yang sebenarnya. Maka berbahagialah dan merasa mulialah orang-orang yang diberikan kemuliaan yang hakiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengalahkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum. Wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Demikian firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 160. Jika Allah telah menolong kalian, maka tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Tapi jika Allah telah meninggalkan dan tidak menolongmu, maka siapakah yang dapat menolongmu setelah Allah subhanahu wa ta'ala, selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka oleh karena itu hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepadanya. Subhanallah, siapa yang kemudian merasa berkecil hati dengan adanya ayat ini, dengan adanya janji yang agung dari Zat yang Maha Kuat ini? Siapa yang kemudian merasa malu dengan keimanannya, merasa risih dengan keimanannya, merasa rendah dengan berpegangnya dia dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah ayat ini merupakan sebaik-baik motivasi untuk membuat jiwa kita tegar, membuat kita semakin mantap berpegang dengan agamanya? Karena yang melindungi kita atau yang menjanjikan kekuatan bagi kita adalah Zat yang Maha Kuat, yang padanya lah semua macam dan semua bentuk kekuatan. Dan siapakah yang kemudian merasa hina dengan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya? Yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kemuliaan tersebut hanya pada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, tidak ada yang mulia kecuali orang-orang yang Allah muliakan. Dan oleh karena itulah orang yang beriman, yang berpegang dengan agamanya, jangan merasa hina. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, sedangkan kamu adalah orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling tinggi. Dengan syarat apa? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Maka ini kebanggaan yang tinggi, kebanggaan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang pantas dimuliakannya, maka wajib bagi mereka untuk merasa bangga dengan kemuliaan tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya mereka berbangga. Karena itu semua lebih baik daripada kemewahan dunia yang dihimpunkan oleh manusia. Lihatlah, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berbangga dengan karunia Allah dan rahmatnya, yaitu iman dan Al-Quran. Artinya adalah maknanya iman dan Al-Quran, yaitu kembali kepada apa? Ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh.
Diperintahkan kita untuk merasa mulia dengan dua hal ini. Sampai-sampai Ibnu Qayyim sewaktu menerangkan tentang ayat ini, beliau mengatakan, "Lau lam yakun fi fadlil ilmi illa hadhil ayatu, lakafa biha syarafan wa fadla." Seandainya tidak ada dalil yang menerangkan tentang keutamaan memahami agama Allah dan mengamalkannya, kecuali ayat ini saja, maka cukuplah ini sebagai keagungan dan kemuliaan.